Jemaat Tuhan sekalian, mari kita boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang saya sempat bawakan di Kertajaya juga, tapi mungkin agak sedikit disimpulkan atau agak sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya saya bawakan hari ini. Mari kita buka dari Yohanes pasal yang ke-6. Jadi di Kertajaya kami sudah sampai kepada Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-36 sampai dengan 47. Yang minggu lalu Banjarmasin dilayani oleh Pak Doni ya. Ya, ini adalah bagian yang memang saya bawakan juga minggu lalu di Kertajaya. Mari kita boleh membaca ayat 36, saya bacakan, lalu kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-47. Saya mulai Yohanes pasal 6 ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami rindu ya Tuhan supaya kami boleh melihat Yesus dengan benar. Karena seringkali ya Tuhan, mata rohani kami begitu kabur. Kabur oleh karena dunia, kabur oleh karena nilai-nilai dunia, cara pikir dunia. Kiranya hari ini Tuhan murnikan mata rohani kami, supaya kami boleh mengenal Yesus dengan benar, dan kiranya ya Tuhan, kami boleh makin bersyukur, hidup kami boleh makin melimpah, hidup kami boleh menikmati hidup yang kekal seperti yang Yesus janjikan. Kiranya Tuhan pimpin perenungan kami, berikanlah hikmat bagi hamba-Mu, dan berkatilah hati dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan tolong hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan sekalian, kalau Bapak Ibu mungkin sudah membaca Yohanes pasal 6 dari awal sampai bagian yang tadi kita baca, maka di situ Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat. Mujizat yang ada di Yohanes 6 adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan yang kemudian bisa memberikan makan bagi 5.000 orang lebih saat itu. Lalu Yesus menjelaskan apa arti mujizat ini. Ini bukan cuma sekedar mujizat, bukan sekedar Yesus mau show off, dan sama sekali bukan mau show off, tetapi untuk mau tunjukkan realita yang lebih tinggi lagi, yaitu bahwa Dialah roti yang turun dari sorga itu. Lalu Yesus mengundang mereka, mari datang kepadaku, mari percaya kepadaku. Barang siapa yang datang tidak akan haus. Barang siapa yang percaya tidak akan lapar. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Apakah mereka langsung berespon dengan datang dan mau percaya kepada Yesus? Ternyata tidak. Yesus memberikan kesimpulan di ayat 36. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, nanti kita akan melihat kenapa mereka tidak percaya.
Ini bukan sekedar mereka punya pengertian yang berbeda. Jadi ini bukan masalah rasio, tetapi ini masalah cara melihat, cara menilai, cara memahami apa yang mulia itu berbeda dengan prinsip Yesus. Nah, nanti kita akan lihat di bagian kedua. Tetapi pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu responnya Yesus. Apakah Yesus jadi kecewa? Apakah Yesus jadi marah-marah? Kenapa kalian tidak mau percaya kepadaku? Padahal tandanya sudah sangat jelas. Sudah ada penjelasan. Kenapa tetap tidak mau percaya kepadaku? Apakah demikian? Ternyata tidak. Respon Yesus adalah respon yang begitu tenang, begitu stabil, dan dia berkata, mari kita lihat ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Maksudnya apa, saudara-saudara sekalian? Yesus ingin berkata, orang datang kepada dia semata-mata karena kedaulatan Allah. Semata-mata karena otoritas dari Bapa. Inilah yang kita sebutkan sebagai doktrin pilihan. Yesus sekali lagi berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Yesus dengan tenang, bukan menjadi kecewa, bukan menjadi insecure, bukan menjadi marah-marah, tetapi Yesus berkata, yang datang kepadaku hanya yang dipilih oleh Bapa. Saudara-saudara sekalian, tentu ini jangan kita jadikan sebagai excuse, sebagai alasan. Misalkan ada orang tidak berjuang mencari jiwa, ada orang yang malas untuk memberitakan Injil, ada gereja yang malas untuk mencari orang-orang yang belum percaya, lalu dengan gampangnya berkata, sudahlah, memang mereka itu bukan orang yang dipilih. Nah, itu excuse, saudara. Itu cuma mau cari alasan saja. Kalau kita lihat, Yesus tidak demikian. Apakah Yesus cari excuse? Tentu tidak. Kenapa? Karena Yesus berjuang kok. Yesus beritakan Injil. Yesus lakukan mujizat. Tapi mereka tetap tidak mau percaya. Yesus tidak jadi kecewa, Yesus tidak jadi insecure, Yesus tidak jadi iri hati mungkin karena lihat kenapa mereka tetap berkeras hati. Kenapa mereka tidak mau tunduk kepadaku? Tidak. Yesus dengan tenang menghibur dirinya dengan prinsip, yang datang kepadaku hanya yang diberikan oleh Bapa. Saudara-saudara sekalian, maka ayat-ayat yang tadi kita baca banyak mengandung prinsip ini. Mari kita lihat beberapa ayat. Pertama, ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Lalu 39, semua yang diberikan kepadaku, aku tidak kehilangan. Jadi diberikan lagi. Lalu ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Nah, maka saudara-saudara sekalian, apa dampaknya jika kita memahami doktrin pilihan ini? Seringkali kita berpikir, doktrin pilihan itu tidak terlalu ada kaitan dengan hidup kita ya. Wah, karena itu terjadi di dalam kekekalan sana. Tidak ada terlalu kaitan dengan hidup kita. Itu sangat sulit untuk dijelaskan. Sangat sulit apalagi untuk dihidupi. Tapi saudara-saudara sekalian, ternyata tidak demikian. Nah, kita akan lihat kenapa tidak demikian. Saudara, kita bisa aplikasikan hal ini di dalam konteks kita memperkembangkan gereja Tuhan. Kalau di sini konteksnya adalah konteks PI, konteks beritakan Injil. Yesus sudah giat beritakan Injil, Yesus sudah lakukan mujizat, berikan penjelasan, ajak mereka percaya, tapi tetap tidak mau percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga bisa aplikasikan ini dalam konteks kita mengembangkan gereja Tuhan, ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam panggilan kita. Mari perhatikan saudara-saudara sekalian ayat 37 ini bagian A. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Artinya apa? Ada porsinya masing-masing. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Ada porsinya. Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tetapkan. Mungkin bagian yang sangat familiar bagi kita berkaitan dengan bicara
Porsi yang Tuhan sudah tetapkan adalah perumpamaan talenta, bukan? Tuhan sudah berikan kepada satu orang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuhan sudah kasih porsinya masing-masing. Masing-masing ada porsi. Tapi tentu saudara-saudara sekalian, bukan berarti kita diam karena kita tahu bahwa kita sudah ada porsinya. Maksudnya, ya sudahlah saya begini saja. Kan mungkin ini porsi yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Tidak saudara-saudara sekalian. Karena kita juga tidak tahu kan porsi yang Tuhan berikan kepada kita itu sebesar apa. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu porsi gereja porsi banyaknya jemaat yang Tuhan berikan kepada kita seberapa banyak. Kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu porsi pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita bisa seberapa luas. Kita juga tidak tahu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, porsinya ini bisa sampai berdampak seluas apa, kita juga tidak tahu. Maka bagian kita adalah setia bekerja bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini yang Yesus lakukan? Kira-kira Yesus tahu tidak ya, siapa orang yang sudah dipilih Bapa, siapa yang belum dipilih? Sudah tahu tidak? Sekali lagi ya, Yesus tahu tidak siapa yang dipilih, siapa yang belum dipilih, siapa yang tidak dipilih? Tahu? Tahu pasti. Ya, dia adalah Allah. Ya, dia tahu apa yang Bapa sudah putuskan. Tapi kalau kita lihat di sini, Yesus tidak memberikan judgment kan ya kepada mereka. Ah, kalian ini semua orang yang tidak dipilih, makanya kalian tidak percaya. Tidak loh. Yesus justru tetap beritakan Injil kepada mereka. Yesus tetap mengundang mereka. Yesus tetap mengajak mereka untuk percaya. Untuk percaya. Nah, kenapa? Saya kira alasannya karena Yesus mau memberikan contoh bagi kita. Contoh apa? Contoh bahwa mari berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seringkali iblis itu membawa kita kepada 2 ekstrim ya. Di satu ekstrim, ketika kita mungkin melihat apa yang kita kerjakan masih terlalu kecil, masih terlalu tidak ada hasilnya, maka iblis akan mungkin mulai bicara, ya sudahlah kamu makanya kecewalah sekarang. Iblis mulai taruh dalam hati kita rasa kecewa, rasa iri hati, rasa insecure. Ketika lihat misalkan, wah gereja lain kok berkembang terus ya. Ketika mungkin lihat kok gereja lain masih lebih muda usianya dari kita, tapi kenapa bisa berkembang terus? Maka kita mungkin mulai kecewa, mulai iri hati. Ketika kita mungkin lihat rekan kerja kita, dulu mungkin teman kita, dulu mungkin waktu kuliah atau waktu sekolah dia sering mencontek ke saya. Kok dia lebih berhasil sekarang ya? Saya ini sudah cukup punya kemampuan lebih baik dari dia, kok tidak seberhasil dia? Maka seringkali iblis mulai bikin kita jadi kecewa, insecure, dan iri hati. Ini satu ekstrim. Ekstrim yang kedua, ketika kita mungkin sudah mulai berhasil, ketika kita sudah punya porsi yang besar, maka iblis buat kita merasa sombong, merasa puas diri, merasa cukup. Maka saudara-saudara sekalian, dari 2 ekstrim ini, sekali lagi ya, dari 2 ekstrim ini, ada kesamaan tidak? Ada ya, kesamaannya apa? Sama-sama iblis ingin untuk membuat kita tidak lagi maju mengerjakan pekerjaan Tuhan. Betul? Sama-sama iblis ingin ikat kita sehingga kita berfokus kepada diri dan tidak berfokus kepada pekerjaan Tuhan lagi. Berfokus kepada pencapaian kita. Entah pencapaian yang besar atau yang kecil, tapi pokoknya berfokus kepada pencapaian kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mau berjuang. Mari saudara-saudara sekalian, jangan lihat diri. Jangan lihat keadaan. Tapi mari lihat Tuhan. Lihat panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan, mari itu yang terus kita kejar. Sehingga kita tidak ditipu oleh iblis, tidak dikacaukan hatinya oleh suara-suara iblis, tapi kita fokus kepada panggilan Tuhan. Amin. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Entah itu di dalam gereja, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam panggilan kita. Mari kita kerjakan dengan giat. Seperti di sini Yesus. Yesus
tahu siapa yang percaya, siapa yang tidak. Yesus tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Tetapi dia terus beritakan Injil. Perhatikan ayat 37 sekali lagi. Setelah Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Lalu, apakah Yesus berhenti di situ? Ternyata tidak ya. Yesus malah ajak kembali. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan buang. Berarti apa yang Yesus ingin mau tekankan di situ? Mari datang kepadaku. Mari jangan berhenti di dalam ketidakpercayaanmu. Mari datang kepadaku. Maka sekali lagi poinnya, Yesus terus bekerja mengerjakan kehendak Bapanya. Apa itu kehendak Bapanya? Beritakan firman. Apa itu kehendak Bapanya? Jangan biarkan satu orang yang sudah dipilih binasa. Apa itu kehendak Bapanya? Setia sampai akhir. Setia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Maka inilah saudara-saudara sekalian yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Mari sekali lagi, jangan lihat diri kita, jangan lihat keadaan kita, karena itu semua cara iblis untuk membuat kita stuck. Entah kita yang kurang, entah kita yang lebih, intinya iblis ingin buat kita stuck. Padahal Tuhan mau kita terus maju, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara-saudara sekalian. Maka, oleh sebab itu, Yesus terus memanggil umatnya. Mari percaya kepadaku. Mari percaya kepadaku. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita coba renungkan ajakan Yesus ini. Yesus berkata, mari datang dan percaya kepadaku. Kenapa? Kenapa Yesus terus panggil, mari datang dan percaya kepadaku? Sebelumnya kita lihat respon Yesus. Yesus berespon melalui doktrin pilihan. Dan dari situ kita belajar bagaimana seharusnya kita juga berespon dalam hidup kita. Kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi iri hati, tapi kita tahu semua otoritasnya Tuhan. Tapi bukan berarti kita diam, kita terus bekerja. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita akan lihat apa maksudnya ajakan Yesus datang dan percaya kepadaku. Saudara-saudara sekalian, maksud Yesus adalah pertama, barang siapa yang datang dan percaya kepadaku, ayat 37 dikatakan, hidupnya tidak akan terbuang. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan buang. Kedua, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan terhilang. Ayat 39. Kepadaku yang diberikannya oleh Bapa, aku tidak akan kehilangan satupun. Ketiga, ayat 40. Yang datang dan percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Dan yang keempat juga di ayat 40. Yang datang dan percaya kepadaku, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, 4 hal ini sama semua saja artinya. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Jadi saudara-saudara sekalian, apa maksudnya datang dan percaya kepada Yesus? Kalau misalkan ya, saya tanya, siapa di sini yang sudah datang dan percaya kepada Yesus? Mungkin semua akan angkat tangan ya. Buktinya saat ini saya ada di gereja, berarti saya datang kepada Yesus. Tapi saudara-saudara sekalian, apakah kalau sudah ke gereja, berarti kita sudah datang dan percaya kepada Yesus? Apakah kalau sudah mengaku Kristen, berarti kita sudah datang dan percaya kepada Yesus? Jawabannya belum tentu, saudara-saudara sekalian. Belum tentu. Nah, maka di sini mari kita periksa hati kita. Apakah kita sudah benar-benar menjawab undangan Tuhan? Karena begini, saudara-saudara sekalian, datang dan percaya itu berarti, perhatikan, mempersembahkan diri kepada Yesus. Datang dan percaya itu berarti mempersembahkan diri kepada Yesus. Berarti menjadi korban hidup bagi Yesus. Tidak segampang datang dan percaya secara literal, tetapi ada nilai yang sangat dalam di situ. Nah, kenapa bisa berkata demikian? Karena saudara lihat misalkan saja dalam perjanjian lama.
untuk datang kepada Allah. Apakah umat Tuhan datang dengan tangan kosong? Mereka harus bawa korban persembahan. Begitu juga imam. Lalu saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, ketika Yesus datang kepada Bapa, yaitu kan Yesus digambarkan di dalam kitab Ibrani seperti imam ya. Imam, dia datang kepada hadirat Allah yang Maha Kudus. Dia datang kepada Bapanya. Apakah dia datang dengan tangan kosong? Ibrani berkata dia juga datang membawa korban. Siapa korbannya? Siapa korbannya? Dirinya sendiri. Berarti poinnya apa saudara-saudara sekalian? Poinnya adalah kalau orang datang kepada Allah, selalu ada korban. Maka datang dan percaya kepada Yesus itu berarti membawa korban. Dan apa korbannya? Atau bahkan siapa korbannya? Itu adalah diri saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Maka sekarang mari coba kita renungkan lagi. Sudahkah kita datang dan percaya kepada Yesus? Sudahkah kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup? Saudara-saudara sekalian, ini kita bisa kontraskan dengan orang-orang Yahudi di sini. Yesus sementara berbicara dengan orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi itu datang tidak kepada Yesus? Datang ya. Bahkan mereka mencari Yesus dengan giat loh. Nah, kenapa bisa dibilang demikian? Karena sebelumnya waktu memberikan mujizat, Yesus ada di satu daerah seberang yang dipisahkan oleh danau. Besoknya mereka lihat Yesus sudah tidak ada di situ. Yesus kan jalan di atas air ya, tapi mereka tidak tahu. Lalu mereka cari lagi di daerah yang seberang. Mereka juga rela untuk seberangi danau. Berarti mereka mencari Yesus dengan giat. Sangat giat. Lebih giat mungkin dari saudara dan saya yang ada di sini. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, engkau belum benar-benar datang dan percaya. Kenapa? Karena waktu mereka mencari Yesus, mereka bukan mau mempersembahkan diri. Justru mereka mau mendapatkan sesuatu dari Yesus. Ini sangat jelas Yesus katakan. Bukankah Yesus katakan di dalam ayat yang ke-26, kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang. Atau lebih tepatnya sudah pernah kenyang. Jadi karena pernah kenyang oleh karena mujizatku, sekarang kamu cari aku. Berarti kamu cari aku karena kamu mau mendapatkan sesuatu, yaitu makanan. Jadi saudara-saudara sekalian, orang-orang ini giat mencari Tuhan Yesus. Tapi mereka bukan mau mempersembahkan diri. Mereka mau dapat sesuatu dari Yesus. Mereka bukan offering themselves, tapi mereka mau receive dari Tuhan. Mereka bukan mau giving themselves, tapi mereka mau getting. Mereka mau menerima saja dari Tuhan. Mereka bukan mau losing, meninggalkan segalanya untuk ikut Yesus, tapi mereka mau mendapat untung dari Yesus. Ini bukan sikap yang mau datang dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, bagaimana keadaan kita sebagai orang Kristen saat ini? Di luar sana saya kira banyak. Tapi kita bukan hanya mau mengkritik di luar. Mari kita juga lihat diri kita. Tetapi seringkali untuk mau berkaca tentang bagaimana diri kita, kita perlu lihat juga di luar. Di luar sana saudara, banyak orang mereka mencari Tuhan. Betul? Banyak orang buat gereja. Banyak orang buat persekutuan. Tetapi sesungguhnya bukan benar-benar mau mempersembahkan diri kepada Kristus. Tapi mereka mau dapat sesuatu dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, Yesus mempersembahkan dirinya. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku datang, ayat 38, mari kita lihat. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk apa? Melakukan kehendakku, melainkan
kehendak Dia. Inilah yang mempersembahkan diri. Yang dia cari kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Inilah mempersembahkan diri. Yang dia kejar bukan apa yang menyenangkan bagi dia, tapi yang menyenangkan bagi kerajaan Allah. Apa yang dia kejar bukan yang menguntungkan bagi dia, tapi yang menguntungkan bagi kemuliaan Allah. Inilah saudara-saudara sekalian orang Kristen yang sejati. Inilah orang Kristen yang datang dan percaya kepada Yesus. Siap untuk menjadi korban hidup. Bagaimana hidup saudara dan saya? Mari kiranya ini menjadi cerminan bagi hidup kita. Apakah kita sudah datang dan percaya kepada Yesus? Seringkali ketika kita membaca ayat-ayat ini, ada undangan, mari percaya kepada aku. Barang siapa yang percaya mendapat hidup kekal. Maka biasanya yang kita pikir ini adalah bicara tentang orang yang belum Kristen, orang yang belum percaya. Padahal justru ini seharusnya bicara tentang saudara dan saya. Dan by the way, Yesus juga bicara bukan kepada orang yang tidak beragama kan? Yesus bicara kepada orang Yahudi, berarti mereka juga percaya kepada Allah. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita refleksikan kembali hidup kita. Apakah kita benar-benar sudah datang dan percaya kepadanya? Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, yang datang dan percaya kepadanya dikatakan hidupnya tidak akan terbuang. Hidupnya tidak akan terhilang. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan dia akan dibangkitkan di akhir zaman. 4 hal yang tadi kita sudah lihat. Apa itu hidup yang tidak terbuang dan tidak terhilang? Saudara-saudara sekalian, hidup yang tidak terbuang dan yang tidak terhilang itu adalah hidup yang dapat mengenyangkan orang lain. Sekali lagi, hidup yang tidak terbuang dan tidak terhilang itu adalah hidup yang dapat mengenyangkan orang lain. Dari mana saya dapat definisi ini? Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat Yohanes 6 ayat yang ke-12. Yohanes 6 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama. 1, 2 ya. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang. Supaya tidak ada yang apa? Terbuang. Persis tidak kata yang dipakai juga dengan tadi. Yang datang kepadaku, ia tidak akan ku buang. Berarti Yesus ingin berkata, sebagaimana sisa roti dari mujizat yang aku lakukan itu tidak terbuang. Artinya masih bisa dipakai untuk mengenyangkan hidup orang lain. Makanya Yesus suruh kumpulkan kan roti-roti itu. Demikian juga hidup kita, saudara dan saya. Yang datang kepada Yesus, yang persembahkan diri kepada Yesus. Justru hidup kita adalah hidup yang akan mengenyangkan orang lain. Inilah saudara-saudara sekalian hidup yang tidak terbuang dan tidak terhilang. Ini kontras dengan hidup yang mau mengenyangkan dirinya sendiri. Saudara, hanya ada 2 macam orang ya. Yaitu hidup yang mau mengenyangkan orang lain atau hidup yang hanya mau mengenyangkan dirinya sendiri. Hanya pikirkan bagaimana memenuhi kebutuhannya, memenuhi kesenangannya, memenuhi cita-citanya saja, desire-nya, ambisinya. Itu semua hidup yang mengenyangkan diri sendiri. Bagi Yesus itu hidup yang mati. Mana bisa sih hidup yang mati ya? Hidup ya hidup ya, mati ya mati ya. Jadi itu kematian, bukan kehidupan. Itu hidup yang tidak ada kelimpahan dari kasih Tuhan. Itu hidup yang terbuang dan terhilang. Saudara-saudara sekalian, meskipun hidup kita ini kurang sumber daya, misalkan mungkin kurang uang, kurang pintar, kurang terkenal, sebagai gereja mungkin juga kita kurang jumlahnya, tetapi selama kita mempersembahkan diri kepada Yesus, maka Tuhan akan pakai hidup kita untuk mengenyangkan hidup orang lain. Amin. Karena Tuhan Yesus janji. Dia janji bahwa barang siapa datang kepadaku, barang siapa yang persembahkan diri kepadaku, ia tidak akan kubuang dan tidak akan terhilang. Sebaliknya ya saudara-saudara sekalian, kita bisa punya segala sumber daya. Kita bisa pintar, bisa punya uang. Mungkin sebagai gereja kita bisa banyak jumlahnya. Sebagai
pribadi kita mungkin adalah orang yang sangat terhormat dan terkenal. Tapi selama kita tidak persembahkan diri kepada Yesus, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, selama kita tidak persembahkan diri kepada Yesus, maka hidup kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita tidak bisa mengenyangkan hidup orang lain. Inilah hidup yang terbuang dan terhilang. Hidup yang tidak bisa mengenyangkan orang lain. Terlepas resourcesnya sangat banyak, sumber dayanya sangat melimpah. Tapi kalau tidak serahkan hidup kepada Yesus, kata Yesus, hidupmu terbuang dan terhilang. Terbuang dan terhilang. Saudara-saudara sekalian, saat ini engkau diperhadapkan dengan dua imajinasi kehidupan. Hidup yang berkelimpahan kasih, hidup yang menjadi berkat, hidup yang mengenyangkan orang lain. Itu hidup yang model pertama. Atau hidup yang model kedua. Hidup yang miskin kasih. Hidup yang tidak dipakai oleh Tuhan. Hidup yang tidak menjadi berkat. Hidup yang tidak mengenyangkan hidup orang lain. Saudara mau pilih hidup yang seperti apa? Mungkin saudara akan berpikir, ya saya mau pilih hidup yang model pertama. Hidup yang mengenyangkan orang lain. Hidup yang berkelimpahan kasih Tuhan. Hidup yang tidak terbuang dan tidak terhilang. Itu teorinya ya. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mau mempersembahkan dirimu bagi Yesus? Sekali lagi, apakah engkau mau mempersembahkan dirimu bagi Yesus? Tergantung pada hal itu, saudara-saudara sekalian. Apakah engkau menjadikan pribadi Yesus Kristus itu sebagai cita-citamu, sebagai keinginanmu, sebagai imajinasimu? Apakah engkau berambisi untuk jadi seperti Yesus? Kalau ditanya siapa di sini yang punya ambisi seperti Yesus? Mungkin kita juga tidak akan terlalu angkat tangan ya. Ambisi kita ya mungkin jadi orang-orang yang seperti gambaran dunia ya. Yang seperti ada di media sosial, yang seperti mungkin ada di dalam gambaran pikiran kita orang-orang terkenal itu seperti apa. Tapi jarang mungkin kita untuk berambisi menjadi seperti Yesus. Berambisi menjadi seperti Yesus. Mari saudara-saudara sekalian, kita buang imajinasi kita yang liar. Kita buang ambisi kita yang keliru. Mari kita merindukan untuk menjadi seperti pribadinya Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya apa itu hidup yang tidak terhilang dan tidak terbuang, konkretnya di mana? Konkretnya ya lihatlah Yesus. Itu konkretnya. Lihatlah Yesus. Yesuslah sumber segala kelimpahan. Dan dialah sang kehidupan itu yang menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup. Sebagai orang yang sungguh-sungguh hidupnya tidak terbuang dan tidak terhilang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan perjamuan kudus ya. Maka kita bukan cuma sekedar ritual, tetapi kita bisa melihat bahwa hidup yang tidak terbuang dan tidak terhilang itu digambarkan oleh roti yang kita makan. Yaitu roti yang mengenyangkan hidup orang lain. Itu gambarannya saudara-saudara sekalian. Maka lewat perjamuan kudus kita bukan lihat roti, kita lihat Yesus, bukan? Dan lewat kita lihat Yesus, mari kita merindukan untuk hidup seperti Yesus. Karena itulah hidup yang tidak terbuang dan tidak terhilang. Mari ambisi kita adalah ambisi untuk jadi seperti Yesus. Itulah ambisi kita. Dan kiranya cuman itu ambisi kita. Tidak ada ambisi yang lain. Bukankah itu yang Paulus katakan? Yang ku inginkan, yang ku rindukan adalah bersatu di dalam persekutuan dengan Kristus. Itu ambisinya Paulus. Kalau ditanya, Paulus apakah engkau berambisi jadi kaya? Pasti tidak. Paulus apakah engkau berambisi untuk bisa menjadi penginjil dengan jumlah orang yang paling banyak engkau bisa injili? Tidak. Paulus apakah engkau berambisi untuk bangun gereja yang banyak? Tidak. Cuman ada satu ambisinya, jadi seperti Yesus Kristus. Itulah hidup yang tidak terbuang dan hidup yang tidak terhilang. Saudara-saudara sekalian, terakhir. Setelah Yesus menunjukkan kepada para murid, lebih tepatnya kepada orang-orang Yahudi,
Apa artinya itu hidup yang tidak terbuang dan tidak terhilang? Apa dampaknya kalau mengikuti Dia? Apa yang akan diterima oleh orang-orang yang mengikuti Dia? Setelah semua penjelasan itu, apakah para orang Yahudi ini langsung tergerak untuk ikut Yesus? Ternyata tidak ya. Kalau kita lihat ayat 41, mari kita lihat bersama ayat 41. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia. Bersungut-sungut, saudara-saudara sekalian. Saudara, mereka bersungut-sungut karena apa ya? Ada satu hal yang membuat mereka bersungut-sungut, yaitu mari lihat di ayat yang ke-42. Dari 41 ke 42. Mereka bersungut-sungut karena Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Lalu mereka bertanya dengan sungut-sungut, "Mana bisa Dia roti yang turun dari sorga? Mana bisa sih Dia itu Allah? Lihat loh, keluarganya siapa? Yusuf loh, ini kita kenal. Yusuf yang adalah tukang kayu, kita sangat kenal." Itu seperti misalkan ya, kita dari kita di sini ada kira-kira yang jadi terkenal misalkan ya. Terus kemudian setelah jadi terkenal, nanti ada tetangga kita dulu akan bilang, "Wah, anak itu ya, dulu saya sering pangku dia, dulu saya sering jaga dia, dulu saya sering ajak dia main ke mall." Nah, kira-kira begitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah, ya, aku tahulah dia itu. Aku dekat kok sama dia. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak terlalu mau menerima ada orang yang sudah jadi hebat besar begitu ya. Kira-kira ini yang terjadi di sini. Tapi lebih daripada itu, mereka dikatakan bersungut-sungut. Apa sih sungut-sungut itu, saudara-saudara sekalian? Sungut-sungut biasanya kita pikir cuma sekedar komplain ya. Komplain. Tapi sungut-sungut itu lebih daripada komplain. Kalau kita lihat sungut-sungut itu muncul di dalam kitab apa paling banyak? Kitab Keluaran ya. Dan khususnya pada waktu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Waktu keluar dari Mesir sampai ke padang gurun, tidak ada makanan, sungut-sungut. Pertama-tama tidak ada air, sungut-sungut. Tidak ada makanan, sungut-sungut. Tidak ada air lagi, sungut-sungut lagi. Loh, tadi sudah tidak ada air, dapat air. Tidak ada makanan, kok sungut-sungut lagi? Padahal Tuhan sudah pernah berkati dapat air kan? Akhirnya Tuhan berkati dapat mana. Setelah dapat mana, ketemu lagi tempat yang tidak ada air, sungut-sungut lagi. Padahal Tuhan sudah pernah kasih mana, lalu pernah kasih air. Saudara-saudara sekalian, sungut-sungut itu bukan cuma sekedar komplain. Karena ternyata ketika bangsa Israel sungut-sungut, yang paling utama mereka itu tidak percaya. Tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Dari tidak percaya jadi curiga. Dari curiga jadi menuduh. Menuduh apa? Menuduh bahwa Tuhan tidak baik. Mereka sih tidak sampai bilang begitu. Mereka menuduh Musa kan. Tapi Musa bilang, kalian sih sebenarnya bukan menuduh saya. Kalian menuduh siapa? Tuhan. Apa yang mereka tuduh? Bukan cuma sekedar bilang Tuhan tidak baik. Tetapi Tuhan mau mencelakakan mereka. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk membuat mereka kelaparan dan kehausan, lalu mati di padang gurun. Coba lihat saudara, ini kurang ajar atau tidak ya? Ini sangat jahat, sangat kurang ajar. Tapi saudara-saudara sekalian, mungkin saudara dan saya pun bisa seperti demikian dalam level dan konteks yang agak berbeda. Nanti kita akan lihat ya saudara-saudara sekalian kenapa bisa demikian. Tapi intinya ya, mereka itu tidak percaya, mereka curiga dan mereka menuduh. Seolah-olah Yesus itu pembohong, berarti seolah-olah Yesus itu adalah pengajar palsu. Yesus ini mau membawa kita kepada ajaran yang palsu, kepada ajaran yang membawa kita jauh dari Yahweh. Itu yang mereka ingin bilang kira-kira saudara-saudara sekalian. Kenapa bisa bersungut-sungut ya? Kenapa bisa bersungut-sungut? Perhatikan sekali lagi. Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Lalu mereka lihat, Yesus ini anaknya Yusuf. Orang tuanya kami kenal. Maksudnya apa ya?
casingnya ini beda 180 derajat dengan isinya. Isinya kan anak Allah, casingnya adalah anak Yusuf tukang kayu yang orang tuanya kami kenal. Ini beda 180 derajat. Ini seperti mungkin mesin iPhone, tapi luarnya seperti Nokia 3360 begitu kira-kira ya. Tapi mesinnya iPhone. Ini seperti mobil mesinnya BMW, tapi mungkin luarnya seperti Xenia misalkan begitu ya. Saudara-saudara sekalian, ini nggak cocok. Bagi mereka yang dari sorga itu, harusnya casingnya juga mulia. Yang dari sorga ya kira-kira lahirnya harus dari keluarga yang berada, keluarga yang terhormat. Ia harus memiliki kuasa, dia harus punya pasukan militer, dia harus punya kekuatan ekonomi dan politik. Orang-orang itu harus memuja-mujanya. Kalau seperti itu, waktu Yesus katakan, "Akulah roti yang turun dari sorga," mungkin mereka akan lebih percaya. Saudara-saudara sekalian, saudara pernah nonton film Mr. Bean ya? Mr. Bean itu juga turun dari sorga loh. Yang tiba-tiba ada lingkaran putih, lalu kemudian jatuh. Nah mungkin saudara, ini gambaran dunia, turun dari sorga ya seperti ini. Tapi kalau Yesus dikatakan turun dari sorga, keluarga anak tukang kayu, aduh ini jauh sekali, nggak mungkinlah kami mau percaya. Saudara-saudara sekalian, kenapa bisa ada pikiran yang seperti itu? Kenapa bisa ada pikiran bahwa yang dari sorga itu casingnya harus mulia? Casingnya itu harus terhormat. Kenapa? Ini saudara-saudara sekalian. Karena apa yang berharga bagi manusia, apa yang mulia bagi manusia, beda dengan apa yang mulia dan berharga bagi Tuhan. Sekali lagi, karena apa yang berharga, apa yang mulia bagi manusia, beda dengan apa yang mulia dan berharga bagi Tuhan. Yang mulia menurut Tuhan adalah seperti Yesus. Yang mulia menurut Tuhan itu tidak ada standar yang lain seperti Yesus. Itu standar yang tertinggi, termulia, terbaik, sempurna. Karena Yesus adalah Allah. Dia satu-satunya yang melihat Bapa. Dialah yang paling benar yang menyatakan siapa Allah. Maka kalau kita tanya ya, yang mulia itu seperti apa yang terlihat di dalam diri Yesus? Yang mulia itu berarti yang hidup merendahkan diri untuk melayani. Yang mulia itu berarti hidup yang sederhana bukan karena mau sederhana, tapi dengan demikian, dengan menjadi sederhana bisa melayani orang lain. Yesus lahir di kandang yang hina, supaya gembala bisa datang untuk mengunjungi bayi Yesus. Bayangkan kalau Yesus tidak lahir di kandang yang hina, tapi lahir di istana. Kira-kira gembala akan datang? Tidak, saudara. Yesus rendahkan diri supaya banyak orang boleh menerima berkat. Yesus berkorban. Yesus menyangkal diri demi kebenaran dan kasih. Oleh sebab itu Yesus mati di atas kayu salib. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, inilah hidup yang mengenyangkan hidup orang lain. Inilah hidup yang mulia menurut standar Allah. Hidup yang berkorban, hidup yang menyangkal diri demi kebenaran dan kasih, hidup yang merendahkan diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara, apa yang mulia bagimu? Coba sekali lagi pikir, apa yang mulia bagimu? Kalau sebelumnya saya ajak untuk renungkan, apakah engkau sudah benar-benar datang dan percaya kepada Yesus? Sekarang apa yang mulia bagimu? Bagi sebagian orang yang mulia itu mungkin kekayaan. Bagi sebagian orang yang mulia itu status, kehormatan. Bagi sebagian orang yang mulia itu keberhasilan. Keberhasilan keluarga, keberhasilan anak, keberhasilan gereja. Bagi sebagian orang yang mulia itu mungkin bisa memberikan dampak yang besar, yang terlihat. Saudara-saudara sekalian, banyak orang ikut Yesus. Iya. Tapi kemuliaannya itu hal-hal yang tadi. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika tidak mendapatkannya, dia menjadi kecewa, saudara.
Dia menyalahkan Tuhan dan dia akhirnya bersungut-sungut. Ini yang tadi saya katakan, mengapa kita pun bisa bersungut-sungut. Kita akan bersungut-sungut jikalau apa yang kita anggap mulia beda dengan yang Yesus anggap mulia. Ya, kita ikut Yesus, tapi kita masih mencari kemuliaan yang bukan dari Yesus. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita kecewa dengan Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, orang yang demikian akhirnya bisa meninggalkan imannya. Karena yang dia anggap mulia beda dengan yang Yesus anggap mulia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita, bukan? Amin. Kita yang mengecewakan Tuhan. Kita yang salah kaprah tentang Yesus. Akhirnya kita kecewa. Ini justru yang sangat disayangkan. Kecewa karena kesalahan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kalau begitu apa yang harus kita responi? Sehingga tujuan hidup kita juga bisa sama seperti Kristus. Tujuan kita membangun gereja sama dengan yang Kristus mau. Mari kita tanggalkan ego kita. Mari kita buang ambisi kita. Mari kita buang imajinasi yang liar. Imajinasi untuk jadi kaya, punya status, kehormatan, dan segala keberhasilan duniawi itu. Mari tanggalkan itu semua. Mari minta Tuhan murnikan hati kita. Mari sekali lagi yang kita rindukan, ambisi kita jadi seperti Yesus. Minta Tuhan sucikan pikiran kita, sucikan imajinasi kita. Sehingga kita bisa lihat apa yang mulia sesuai dengan yang Yesus tunjukkan di dalam hidupnya. Yesuslah standar kemuliaan tertinggi. Kemuliaan Allah yang sejati hadir di dalam Yesus karena dia memang Allah yang sejati. Ayat 48b, saudara-saudara sekalian, dikatakan, tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Siapa itu yang datang dari Allah dan pernah melihat Bapa? Hanya Yesus Kristus. Dialah standar kemuliaan tertinggi. Dialah standar kemuliaan yang dari sorga itu. Di dalam Dia, saudara-saudara sekalian, engkau dan saya akan melihat kemuliaan Allah yang beda dengan dunia. Kalau kita ikut Yesus, lalu yang kita anggap mulia masih sama, berarti kita tidak benar-benar ikut Yesus. Kita hanya ikut Yesus demi mendapatkan sesuatu. Akhirnya kita jadikan Yesus sebagai raja boneka. Raja sih, tapi raja boneka. Saudara, kita tahu di dalam negara-negara tertentu, raja itu bisa saja cuma jadi raja boneka, betul ya? Misalkan, satu negara adik kuasa, maka dia akan tempatkan orang yang dia percaya di negara tersebut untuk menjadi pemimpin. Tetapi apakah rakyat itu akan mendapatkan hal yang baik? Tidak. Karena ini cuma raja boneka. Dia dikontrol oleh kuasa yang lebih besar. Maka saudara-saudara sekalian, seringkali kita jadikan Yesus itu raja, tapi tunggu dulu, raja boneka. Sangat kurang ajar, sangat jahat, tapi ya itulah saya dan saudara seringkali. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita benar-benar jadikan Yesus raja, biarlah Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Termasuk untuk menentukan apa yang mulia dan apa yang tidak. Oleh sebab itu Yesus tutup di ayat 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Maka ini kembali ajakan. Ajakan apa? Ajakan untuk percaya. Apa maksudnya ajakan untuk percaya? Maksudnya adalah apakah engkau mau untuk hidup serupa dengan Yesus? Maukah engkau meneladani Yesus? Maukah engkau menganggap Yesus itulah yang mulia? Bahwa Yesuslah hidupnya yang paling mulia? Maukah engkau juga mengejar kemuliaan yang seperti Yesus? Jika engkau menjawab ya, itu berarti engkau percaya. Bukan sekedar percaya dengan seadanya saja. Bukan sekedar percaya dari mulut. Tapi benar-benar percaya yang sampai membuat kita mau jadi seperti Yesus. Itu percaya.
Sekali lagi, percaya tadi saya katakan apa yang pertama, mempersembahkan diri. Sekarang yang kedua, percaya sampai benar-benar mau ikut. Itu percaya. Sampai mau jadi seperti Yesus, itu percaya. Dan barang siapa yang percaya, sekali lagi ditegaskan, dia akan mendapat hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Seringkali kita hanya pikir memang hidup setelah kematian. Itu betul itu. Tetapi lebih daripada itu. Hidup yang kekal sudah dimulai dari sekarang dan saat ini, saudara-saudara sekalian. Yaitu hidup yang bagaimana? Hidup yang tidak akan terbuang. Hidup yang tidak terhilang. Hidup yang akan mengenyangkan hidup orang lain. Hidup yang melimpah dengan kasih Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Dan pada akhirnya akan dibangkitkan di akhir zaman. Benar-benar tidak akan terhilang karena dibangkitkan kembali. Hari ini kita akan perjamuan kudus, saudara-saudara sekalian. Mari ingat, roti menuju kita kepada Yesus. Roti dipecah-pecahkan. Anggur, darah itu dicurahkan. Mari kita lihat, itulah hidup yang mulia. Hidup yang seperti Yesus yang terpecah-pecah, yang tercurah, yang naik ke atas kayu salib. Hidup yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau mau hidup seperti demikian, berarti engkau benar-benar percaya. Kiranya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, tolong kami, ubahkanlah hati kami sekali lagi, murnikanlah segala ambisi dan imajinasi kami, sehingga kami benar-benar ya Tuhan, menjadi orang yang percaya. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengejar kemuliaan, seperti kemuliaan yang ada di dalam diri Yesus. Kemuliaan yang mau berkorban, yang mau melayani, yang mau memikul salib, yang mau mengenyangkan hidup orang lain. Dan hanya bisa demikian karena di dalamnya ada kasih Allah yang melimpah. Kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Tambah-tambahkanlah cinta kasih-Mu dalam diri kami, supaya kami ya Tuhan lebih lagi rindu untuk memecah-mecahkan hidup kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan tolong pimpin dan sertai. Kiranya lewat perjamuan kudus, seluruh mata kami tertuju kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.